Baik, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya Teresia Marbun, di mana kita akan membahas laporan keuangan. Nah, apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi tentang kondisi keuangan, kinerja usaha, dan arus kas suatu entitas dalam periode tertentu. Jadi laporan ini sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi baik oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan. Selanjutnya itu karakteristik laporan keuangan. Nah, agar laporan keuangan bisa digunakan secara efektif, ia harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu dapat dipahami. Jadi, informasi harus disajikan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh pengguna, terutama yang memiliki pengetahuan dasar tentang bisnis dan akuntansi. Yang kedua itu relevan. Jadi, informasi yang disajikan harus membantu pengguna dalam membuat keputusan ekonomi. Contohnya nih ya, investor ingin tahu apakah perusahaan untung atau rugi dalam 3 tahun terakhir, maka laporan laba rugi selama 3 tahun terakhir sangat relevan untuk mereka. Selanjutnya itu andal. Nah, andal itu data yang disajikan harus akurat, jujur, bisa diverifikasi. Jadi jika kamu mencatat penjualannya 200 juta padahal hanya 120 juta, maka laporanmu tidak andal dan bisa menyesatkan pengambilan keputusan. Jadi harus hati-hati. Yang keempat, itu dapat dibandingkan. Jadi laporan harus bisa dibandingkan antara periode atau antar perusahaan. Jadi kalau misalnya laporan keuangan perusahaan dagang tahun 2021 bisa dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022. Untuk melihat apakah laba meningkat atau menurun, begitu. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan. Nah, yang pertama itu memberikan informasi keuangan. Ini agar pengguna tahu kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. Jadi, perusahaan itu harus menyusun laporan laba ruginya, perubahan modal, neraca untuk menunjukkan pendapatan, beban, aset, dan utangnya. Selanjutnya, menilai kemampuan perusahaan. Jadi untuk melihat apakah perusahaan mampu menghasilkan laba dan membayar kewajiban, jadi perlu laporan keuangan. Yang ketiga itu penanggung-jawaban manajemen. Jadi manajemen wajib melaporkan hasil kerja mereka kepada pemilik atau pemegang saham. Jadi manajer perusahaan tersebut menunjukkan laporan keuangan kepada pemilik untuk membuktikan bahwa usaha itu dikelola dengan baik atau enggak. Selanjutnya itu membantu pengambilan keputusan. Jadi investor, kreditor, dan manajemen menggunakan laporan keuangan ini untuk menentukan langkah selanjutnya. Contohnya nih, kalau bank melihat laporan keuangan untuk sebelum menyetujui pinjaman. Jadi kalau misalnya kamu nih, perusahaan kamu mau minjem uang sama bank, jadi pihak bank sebelum menyetujui itu mereka melihat laporan keuangan kamu. Jadi apakah ya bagus atau gimana gitu. Selanjutnya, siapa yang menggunakan laporan keuangan? Nah, ada dua pihak yang menggunakan laporan keuangan ini. Yang pertama itu pihak internal. Pihak internal itu ada manajemen perusahaan, karyawan. Nah, untuk manajemen itu untuk mengevaluasi strategi bisnis. Jadi manajer ini melihat laporan laba ruginya untuk menentukan apakah bisa membuka cabang baru atau enggak gitu. Untuk karyawan, untuk menilai stabilitas perusahaan dan peluang kenaikan gaji. Siapa tahu kan kalau misalnya biasanya 100 juta pendapatan laba dari perusahaannya tiba-tiba jadi 200 juta gitu, tuh pasti ada kenaikan gaji. Yang kedua itu pihak eksternal. Nah, pihak eksternal itu ada investor dan calon investor, kreditor, baik itu bank dan supplier, pemerintah, dan masyarakat umum. Nah, untuk investor itu laporan keuangan itu untuk melihat potensi keuntungannya. Jadi, mereka sebelum investor ataupun pas investor melihat berapa untungnya gitu, keuntungannya.
Yang kedua, kreditor, untuk menilai kemampuan bayar utang. Jadi seperti yang saya contohkan tadi, kalau misalnya bank mau mengasih pinjaman, itu melihat dulu perusahaannya mampu nggak bayar gitu. Yang ketiga itu pemerintah. Kenapa? Kalian pasti mikir nggak sih kalau misalnya kenapa pemerintah ya juga? Nah, kalau pemerintah itu untuk keperluan pajak pastinya, karena segala usahanya itu pasti kita ada pajaknya. Jadi pemerintah menggunakan laporan keuangan perusahaan untuk menghitung pajak penghasilan yang harus dibayar. Yang keempat itu masyarakat umum untuk transparansi dan kepercayaan. Selanjutnya itu jenis-jenis laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu ada 3. Laporan intinya itu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca atau laporan posisi keuangan. Yang pertama itu laporan laba rugi. Nah, untuk laporan laba rugi, laporan yang menunjukkan pendapatan dan beban suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi untuk mengetahui apakah perusahaan mengalami laba atau rugi. Jadi, jika pendapatannya lebih besar dari beban, maka laba. Tapi jika pendapatnya lebih kurang dari beban, jadi rugi. Jadi pendapatnya itu harus lebih besar dari beban, biar laba atau untungnya. Selanjutnya laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik dari awal periode sampai akhir periode akuntansi. Nah, untuk ininya laba akan menambah modal, rugi akan mengurangi modal, pastinya seperti itu ya. Jika ada laba akan menambah modal, rugi akan mengurangi modal. Selanjutnya itu neraca. Nah, neraca atau laporan posisi keuangan itu laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu yang meliputi harta, kewajiban, ekuitas. Nah, jadi rumusnya itu aset sama dengan kewajiban plus ekuitas atau tambah ekuitas. Kita langsung ke contohnya aja ya. Nah, untuk contohnya itu ini merupakan neraca lajur PD Sinergi ya. Kalau ini bisa kalian lihat seperti biasa, itu ada neraca saldonya, penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi, neraca. Jadi laporan neraca lajur ini membantu untuk membuat laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal, itu semua. Oke, langsung saja kita ke laporan laba rugi. Membuat laporan laba rugi itu kita bisa lihat pada tabel laba rugi ya, di neraca lajur. Nah, untuk yang pertama itu kita lihat pendapatan usahanya, yang dimana kalau laba rugi itu kita menghitung laba kotor dan laba bersih. Nah, untuk laba kotornya itu penjualan bersih dikurang HPP. Nah, di sini belum ada ditentukan penjualan bersihnya apa, HPP-nya juga belum. Jadi, kita cari dulu untuk penjualan bersih. Nah, rumus penjualan bersih itu penjualan dikurang retur penjualan dikurang potongan penjualan. Langsung saja kita masukkan itu penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan. Langsung dimasukkan aja. Penjualannya itu 136 ini ribu, ini juta. 136.200.000. Nah, retur penjualannya 680.000, potongan penjualannya sekian. Nah, kenapa penjualannya itu tidak dikurung sedangkan retur penjualannya dikurang? Nah, kalau untuk retur penjualan karena rumusnya itu dikurangin sehingga di sini tanda kurung artinya kurang. Jadi 136.200.000 dikurang 680.000 dikurang potongan penjualannya, sehingga dapatlah penjualan bersih. Nah, penjualan bersihnya itu 130.175.600. Nah, untuk harga pokok penjualan. Nah, kalau untuk harga pokok penjualan itu kan belum ada. Jadi kita cari dulu rumus
HPP itu harga pokok penjualan, PBD awal ditambah pembelian bersih dikurang PBD akhir. Nah, kalau misalnya PBD awal itu biasanya ada di neraca lajur kan. Nanti kita lihat tabelnya. Untuk pembelian bersih, rumusnya itu pembelian ditambah beban angkut pembelian dikurang retur pembelian dikurang potongan pembelian. Jadi kita masukin dulu PBD awal karena kan HPP PBD awal dulu. Nah, untuk lihat PBD awal bisa kita lihat di neraca saldo yang di neraca lajur yang awal, tabel yang awal. Itu persediaan barang dagang 8.700.000. Nah, masukkan. Untuk selanjutnya pembelian bersih, karena tidak ada kita cari rumusnya dulu. Pembelian masukkan pembelian itu 84.900.000. Selanjutnya itu beban angkut pembelian. Kita lihat di sini beban angkut pembelian berapa. Langsung kita masukkan. Oh, ternyata tidak ada guys, beban angkut pembelian itu 0, kosong. Selanjutnya itu potongan pembelian. Nah, untuk potongan pembelian itu berapa? Potongan pembelian itu 1.742.000. Nah, sehingga dikurangin dikarenakan rumusnya berkurang ya guys. Selanjutnya itu retur pembelian. Retur pembelian itu 1.020.000. Ini terbalik ya antara potongan pembelian sama retur pembelian, tapi nggak apa-apa karena masih sama-sama kurang. Dikurangin sehingga dapatlah pembelian bersihnya 82.138.000. Ibu, kenapa beda kolomnya? Karena biar lebih rapi. Jadi kalau misalnya ini tabel-tabel untuk yang menjumlahkan untuk di pembelian bersihnya nanti. Oke, lanjut. Nah, dari situ dapatlah kita ketahui kalau misalnya penjualan bersihnya dikurang HPP, penjualan bersih itu hasilnya barang tersedia untuk dijual. Nah, barang tersedia untuk dijual. Lalu setelah itu kan dikurangin dengan PBD akhir. Nah, untuk PBD akhir kita dapat lihat di neraca saldo setelah disesuaikan. Karena kalau misalnya yang awal itu neraca saldo aja yang awal, yang ini neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, yaitu 10.520.000 langsung dipindahkan aja, dikurangin barang tersedia untuk dijual dikurang 10.520.000. Hasilnya itu jumlah harga pokok penjualannya 80.318.000. Ibu, ini kan lebih besar ya, 90 juta sama dikurang 10 juta. Jadi kan seharusnya plus Bu, bukan minus Ibu, berarti nggak kurang. Nah, dikarenakan rumus kita yang awal itu untuk mencari laba kotor penjualan bersih dikurang HPP, sehingga ini dibuat dalam kurung. Jadi penjualan bersihnya dikurang dengan HPP, dapatlah laba kotornya 49.857.600. Selanjutnya itu kita mencari laba bersih. Nah, untuk rumus laba bersih itu laba kotor ditambah pendapatan non operasional atau pendapatan bunga non operasional dikurang total beban. Nah, untuk pendapatan bunga itu dapat kita lihat di sini pendapatan bunga 3.260.000. Oke. Langsung kita masukkan. Untuk yang beban. Nah, beban di sini kan ada banyak ya. Kita totalin dulu beban-bebannya. Nah, kita masukin nih beban-beban di sini, kita pindahin. Nah, ini beban-bebannya sampai beban iklan. Nah, kita lihat perhatikan di bawah juga masih ada beban sampai beban penyusutan kendaraan. Kita masukkan. Kita buat nominalnya, lalu kita jumlahkan total bebannya yaitu 25.680.000. Nah, dari pendapatan bunga kita jumlahkan. Jadi dapatlah laba bersih sebelum pajaknya 27.437.600. Nah, kita lihat nih sama di neraca lajur ini yang kolom laba rugi berapa labanya, laba sebelum pajaknya sama ya. Oke, jadi harus sama, nggak boleh enggak. Oke.
Oke, kita lanjut untuk laporan perubahan modal. Nah, untuk laporan perubahan modal itu modal akhir sama dengan modal awal plus tambah atau ditambah laba dikurang price. Nah, itu jika laba. Kalau rugi, rumusnya modal awal dikurang rugi dikurang price. Jadi bedanya tadi ditambah laba, kalau ini dikurang rugi. Oke, pertama kita masukkan dulu modal per 1 Desember 2021. Nah, kalau misalnya modal per 1 Desember berarti kita pakai yang neraca yang awal, yang di neraca lajur yang awal neracanya. Oke, kita lihat modalnya di sini berapa? 32 juta. Nah, selanjutnya itu karena laba kita pakai metode yang atas ya, bukan yang bawah. Labanya itu kita dapat lihat di laporan laba rugi yang udah kita buat, yaitu 27.430. Nah, tuh kita pindahin. Untuk price-nya itu dapat kita lihat di neraca 3 juta. Nah, jika kalian melihat dari sini juga nggak apa untuk yang labanya, karena sama aja nominalnya. Oke, langsung saja karena tadi rumusnya pakai yang pertama, jadi namanya penambahan modal. Tapi jika ini rugi, pengurangan modal di sini. Oke, penambahan modalnya itu hasil dari pengurangan laba dikurang price, sehingga 24 juta sekian. Nah, untuk mencari modal akhirnya itu modal per 31 Desember itu modal awal, modal yang per 1 Desember ditambah penambahan modal sehingga 56.437 sekian. Selanjutnya itu neraca. Di neraca itu ada dua, harta atau aktiva dan kolom pasiva, yaitu utang ditambah modal. Yang untuk harta itu ada dua, aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, untuk aktiva lancar itu ada kas, piutang dagang, PDB, asuransi DDM. Nah, jadi di sini kita lihat kas, piutang dagang, persediaan, PDB itu persediaan barang dagangnya, sama asuransi DDM. Asuransi DDM nggak ada di sini, Bu. Kita lihat di sini di bawah. Jadi 10 sini. Jadi kita masukkan nominalnya. Selanjutnya kita jumlahkan total aktiva lancar itu berapa? 40 juta sekian. Nah, untuk aktiva tetap kita masukkan aktiva tetapnya. Aktiva tetap di mana? Kendaraan, akumulasi penyusutan. Kita jumlahkan dulu, masukkan nominalnya. Ibu, kenapa di sini kurang tanda kurung, Bu? Dikarenakan karena kendaraan kita awalnya 30 juta dan ternyata ada penyusutan sehingga langsung dikurang aja. Jadi 30 juta dikurang 22.500.000 sehingga total kendaraan 7.500.000. Nah, untuk peralatan toko juga sama, karena peralatan tokonya 30.800.000 dan ada penyusutan peralatan toko 8.480.000 sehingga total peralatan toko itu berkurang jadi 22.320.000. Untuk gedung juga sama, gedungnya awalnya 36 juta, ada penyusutan 11.600.000 sehingga total gedung 19.400.000. Jadi kita totalkan aktiva tetap kita yang dimana total kendaraan ditambah total peralatan ditambah total gedung sehingga dapatlah total aktiva tetap kita 49.220.000. Nah, kita menjumlahkan aktiva ya, ini kolom aktiva berarti kita menjumlahkan aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, kita jumlahkan aja sehingga dapatlah total aktiva kita 89.630.000 sekian. Untuk selanjutnya utang lancar. Utang lancar itu ada dua. Utang itu ada dua, utang lancar dan utang jangka panjang. Utang lancar itu utang dagang, utang gaji karyawan. Langsung kita masukkan sini. Utang dagang, utang gaji karyawan. Jadi utang yang cepat. Lalu kita totalkan total utang lancar 30.200.000. Untuk utang jangka panjang itu ada utang bank yaitu 3 juta.
ya sendiri aja utang jangka panjang nih yang di dalam kasus ini ya, jadi utang bank. Nah, jadi kita jumlahkan utang lancar dan utang jangka panjang sehingga total utang 33.200.000. Lalu kita lihat nih modal per 31 Desember. Nah, kan modal tadi sudah kita buat laporan perubahan modal. Nah, kita lihat nih tabel laporan perubahan modalnya yang 31 Desember ya. Karena 1 Desember tadi udah, yang ini 31 Desember yang terbaru. Karena kan ada perubahan. Jadi kita pakai yang 56.437.600. Nah, lalu kita jumlahkanlah total pasifanya itu berapa? 89.630.000 sekian. Oke, sampai sini paham lah ya, ndak? Paham, pasti paham. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Bye bye.